lain pengurangan. Kalau di itu dong aja. Jadi ada lain wilayah-wilayah yang masih melaksanakan tatanan perbiusan ini. Huristak lah mungkin yang lebih ini. Kawasan Padang Lawas sana, karena mereka tidak pernah terkontaminasi dengan jending dan kolonial. Yang walaupun 1940-an ya mereka sepakat bergabung ke Indonesia. Kadang dijajahi. Aturan seharusnya kan mereka itu bisa berdiri sendiri sebagai negara. Padang Lawas. Ada namanya Kerajaan Huristak yang dipimpin oleh Hasibuan. Nah itu tidak pernah terkontaminasi atau terjajah oleh kolonial dan jending. Marga Hasibuan matong sih. Begitu ya. Itulah satu-satunya mungkin yang tidak terkontaminasi kewilayahan. Pakai marga Hasibuan. Iya, kawasan itu. Mereka tidak pernah bisa ditaklukkan. Nggak tahu apa yang membuat mereka sangat susah ditaklukkan saat itu. Ristak. Saya tuh daerah yang berkunjung. Nunggak. Satu aja dong ya, Gunung Tua, Padang Lawas. Woi, baru kondisi geografis nah. Ya, apa ya aku bilang yang Tapsel yang merupakan menjadi administrasi pemerintahan tersendiri melalui kabupatennya. Aku pikir masyarakatnya nggak merdeka lah. Jadi ada 1 juta hektar, sekitar 1 juta kilometer lah lahan Tapsel ke wilayah mereka secara administratif. Tapi yang menguasai itu ya pengusaha, pekerja sawit. Jadi sejak awal pun pengadministrasian mereka sebagai kabupaten yang otonom itu pengaruh daripada pengusaha-pengusaha sawit ini. Ya secara jumlah manusia mereka nggak mencukupi. Secara infrastruktur mereka nggak mendukung. Justru di kawasan Tapsel ini ada desa yang jumlah penduduknya hanya 8 orang. Dan mereka menjadi satu desa dengan anggaran pemerintah yang program 1M untuk pembangunan. Padahal untuk aparat desa pun di situ kurang. Dalam kita lihat mata rokun kan bahwa Gunung itu kan termasuk pusat peradaban kan. Pertanyaan aku, memungkinkankah Lebutua itu secara geografis menjadi pusat peradaban Sangat. di dinasti Suri Malaraja maupun Hatorusan? Hatorusan itu berbicara Barus Jai dengan Barus Juli. Hatorusan itu berbicara dengan dua kewilayahan, yaitu setelah pecahnya yaitu Sultan Ibrahim Syah Pasaribu dan Alang Pardosi. Kemudian itu setelah Alang Pardosi baru ke Raja Matanari. Raja Matanari lah tapi bolong dengan Sultan Ibrahim Syah. Barus Jai itu Barus yang sekarang, Barus Juli itu Kumbang sekarang, Kumbang dulu Sanggur. Itu Barus Juli. Nah, sangat begitu kecil kalau itu berbicara ke sana. Sementara kalau berbicara tentang Padang Lawas dengan Sungai Barumunnya itu sangat luas itu. Ada tulisan sejarah menyatakan bahwa Sungai Barumun sudah menjadi jalur transportasi para pedagang dari India membawa sapi dan lembunya. Sapi dan lembu, kemudian ternaknya itu di padang rumput di kawasan Sungai Barumuni dibaik sebelum itu dijual kembali. Tapi bukan di dinasti Suri Malaraja
buat pusat pemerintahannya ada di Lubu Tua gitu. Pertanyaannya secara geografis bagaimana kurang lihat di sana itu apakah memungkinkan di masa lampau itu secara geografis apakah sentral gitu loh. Kita masih berpikir begini emang baru. Lubu Tua yang dimaksud itu Lubu Tua yang mana dulu? Nah, Lubu Tua itu ada tiga ini. Adong tu Lubu Tua nuai. Mulu aku yakini dong bahwa Barus Zai dan Barus Julu itu sudah termasuk peradaban yang sangat lama dan tua. Kemudian ke arah Mandailing Natal ini juga masih itu tergolong Barus Jai, di mana nanti kita bisa menemukan Marga Limbong dan Marga Sagala yang sudah generasi ke-30. Nah, itu udah generasi sih Marga Limbong untuk Sagala baru. Di Lurus Jaya Entap selang. belum memang peradabannya Katurusan itu di abad ke-12 itu masuk dia. Ya kan? Iya. Karena aku melihat ya, Raja Uti dengan Trahatorusan sudah tergolong dengan identik Islam. Kata bes nih bihuir ngata bes nih ayak kursi. Gue. Nah dong isinon Bebas nih orang tua. adong ya wadong. Ya Sayyidina Muhammad Sayyidina pokoknya ayat-ayat kursi lah, termasuk Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibrahim, udah seperti itu. Walaupun nanti tetap membawa. Iya, tabes-tabes itu diduga kan tahun 1000 berapa itu 1000 abad inilah abad ke-1, abad ke-10. Mungkin Raja Uti itu mungkin kan sudah dipengaruhi walaupun sudah memeluk agama Islam lah ya, kira-kira gitu ya. Ya, walaupun dia Islam yang Syiah yang dibawa oleh ini siapa namanya? Syekh Mahmud. Dibaca aja tabes-tabes ini kuda yang nahi Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad, Basmillahirrahmanirrahim, jelas tidak. Kemudian kiblat dengan Hai partai kuat tebas-tebas nih. nah ya awet tabes na tu anak buru dan mapan. Nah, orang lupa mungkin borotan lah. Daun kona hari na noang ikon adong mandiri dana kon irin na sinuang dang masa di tabes. Itu ang borolana kan ucek bahwa sedari awal kiblat daripada Molo Martonggo dia ke halaki sesama hai makan nong marugamo madibarusi berkeyakinan spiritual kiblatnya tetap tua itu dulu si mana pelun
dulu kan Dulu si mana pe duduk wari mana dulu kahai. Jadi di sini doh laki martonggo. Jadi tabes nakan hujah adong Sayyidina Ali Sayyidina Muhammad. ay petong ay hirap tuh ya udah buru jinalo itu tuh pakai Bismillah itu kan Eh, Hiro bebas nggak apa Bismillah nur aku pengaruhnya ya tuang baru pengaruh kan mau jaha jurnal di dokter di Jung Sudon dokter ya dia seorang guru besar di Australia kemudian dia mengeluarkan sebuah jurnal eh, The Inculturation Indianisasi and Muhammadin in Sumatera jadi masuk na Islam tahun 700 ngaber akulturasi bedoh budayai baru sebelum Islam ngadong Hindu Indianisasi na iman dok nai nah dia ada yang pakai halaki do oh ay arang tabas ni India tong Hindui aduh aduh ku pakai nama saya itu besi no dang mapan gebiaru na itu besi ya ya ditanami itu tuh ay hukum mah ayah harus dipakai keputin ya buru menak nak kahai niku kan ang do tabas nih barong ini nah kan memang niku kan jadi emang bahasa begi huruf Arab kan nah warawel kumajahon niku kan beri terjemah mak